wajib banget nonton episode kali ini karena bakal seru banget dan materinya tuh tidak kaleng-kaleng, pokoknya berdaging banget. Daging banget. Ya, di era media sosial sekarang ini, segala suatu berita apapun bakal sangat amat cepat viralnya. Bener banget. Bakal cepet banget. Tapi pernah nggak sih kalian tuh kepikiran cara kita buat behave mengelola media sosial ini dan dengan dipengaruhi oleh keutuhan NKRI ini? Iya, benar banget teman-teman. Jadi pernah nggak sih hal tersebut terpikir kalian? Iya, untuk menjaga keutuhan NKRI gitu dari media sosial. Ya, itu benar banget teman-teman. Jadi topik yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama mengenai perilaku warga negara yang baik tentunya. Terus yang kedua adalah bagaimana kemajuan IPTEX ini dipengaruhi untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita mempelajari kawasan untuk Nusantara sebagai keutuhan NKRI. Dan terakhir adalah bagaimana cara kita generasi muda pelopor pemula ini dalam melakukan pemilu dan untuk demokrasi Indonesia. Ya, apalagi generasi sekarang masih udah banyak yang umur 17 tahun malah baru banget nih netes gitu. Iya, bener banget. Udah punya KTP, iya bener banget. Dan ini cocok banget buat kalian lah pokoknya ya. Oke, nah kita tuh punya kisah atau pengalaman dari bintang Ya, tamu bener kita. banget karena sometimes ya teori aja itu gak cukup bener gak sih Git? Karena kita tuh butuh suatu hal yang real ya gitu yang bisa kita lihat gitu. Ya, maka dari itu kita akan tampilin dulu kisah bintang tamu kita pada kalian semua. Selamat menyaksikan. Aku lihat-lihat di medsos katanya daerah ini mau bikin kayak masuk aja dari kanan. Lu baca ini dari mana? Ini akun tuh nggak jelas. Indonesia itu negara kesatuan. Kalau satu daerah kena serangan hoak, semuanya kena dampaknya. Berarti salah yang kelompok asal sel. Bukan salah, tapi harus lebih bijak. Oke, itu adalah kisah pengalaman dari bintang tamu kali ini. Tapi kita tuh hanya memanggil ngundang pada bintang tamu yang pertama yang ini di Indonesia karena dia adalah pelajar Indonesia. Namun yang bintang tamu yang kedua itu Ya, bintang tamu kita yang kedua itu namanya Efraim Michael Sombing. Karena kita tuh punya relasi yang cukup besar banget ya. Jadi anak sekolah yang dari luar negeri pun kita undang ya, tapi tidak bisa hadir sekarang. Karena bakal memberikan pendapat seorang siswa di sana dalam memberikan pendapat di topik kali ini. Iya, benar banget. Oke, kita sambut ya bintang tamu yang pertama kali ini itulah Enara Bajai. Selamat datang. Sehat kah? Sehat? Halo Kak, tolong perkenalkan diri dulu nih ya. Kayaknya ini biru-biru sama kayak kita ya. Kayak sama empat nih. Halo Sobat Basically, perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Enara Basjain, saya dari kelas 12 saya di sini sebagai tamu undangan dari Basically Indonesia. Iya betul banget ya, sudah kita pertama ya, ini pertama ya. Oke, bagaimana nih untuk Kak Efrem? Mau perkenalkan diri dulu? Halo teman-teman yang ada di Indonesia, perkenalkan nama saya Efraim Michael Siombing. Saya lagi ada di London. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa datang ke tempat langsung teman-teman. Oke, gimana nih Kak? Sekarang kita akan bahas apa dulu nih Kak? Kita tuh bakal membahas salah satu hal yang paling basic guys, yaitu tentang perilaku warga negara yang baik. Nah, ini kita bingung gak sih cara kita menjadi warga negara Indonesia yang baik itu seperti apa gitu? Iya benar banget nih. Kita lihat pendapat dulu dari Kak Efrem. Gimana nih Kak Efrem? Oke, menurut gua nih ya, perilaku warga negara itu basic tapi krusial. Kalau kita gak pakai trigger, gampang judge, persatuan bisa goyah. Nah, sekarang kalau menurut Kak Enara nih. gimana nih? Menurut pendapat aku, dimulai dari hal-hal kecil dulu, seperti aturan, menjaga hoax, dan saling menghargai perbedaan. Ya benar banget guys, pokoknya kita tuh harus melihat dari hal-hal yang bisa kita jangkau terlebih dahulu. Jangan selalu memikirkan yang panjang-panjang gitu lah ya. Benar, setuju karena Indonesia itu beragam teman-teman. Dan dia tuh kalau kita nggak bisa menerapkan etika yang baik, maka persatuan itu bisa pecah. Benar banget guys. Berarti gak hanya cuma soal patuh hukum aja ya, tapi juga etika, terutama di dalam media sosial. Ya, patuh hukum tuh boleh, karena kita tuh belajar patuh hukum atau patuh hukum pada pasal 27 ayat 1, di mana hal tersebut harus kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. 27 ayat 1 ya? Iya, teman-teman. Ingat ya guys, 27 ayat 1. Oke. Nah, ya tuh. Terus kita tuh juga sebagai warga negara yang baik harus
dan dapat bisa memperoleh hak dan melakukan kewajiban kita juga teman-teman. Benar banget, exactly. Jadi perilaku warga negara yang baik itu bukan cuma di dunia nyata ya guys ya, tapi juga di dunia digital. Apalagi generasi Gen Z yang udah tidak asing lah dengan dunia digital ini gitu ya, karena setiap harinya juga gadget semua, itu setiap harinya juga gak mungkin enggak gitu. Harus lebih kritis teman-teman. Iya benar banget. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa nih Kak? Nah, ngomongin digital nih ya. Ngomongin digital, sekarang iptek itu berkembangnya sangat pesat gitu. Benar. Pesat banget, karena menurut kalian nih dampaknya buat Indonesia itu apa sih? Nah, kalau kata aku mah banyak positifnya juga teman-teman. Kita tuh bisa dapat informasi secara cepat, terus pendidikan tuh juga semakin luas. Benar banget. Kemudian kita tuh bisa menjadi peran anak Gen Z yang baik dalam bermedia sosial. Iya. Jadi kita bisa ada yang event ataupun kita memberikan pembelajaran dalam bentuk jarak jauh di media sosial. Oke. Kalau menurut Kak Nara gimana? Kalau menurut aku, selain dampak positif, tentunya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya juga banyak nih. Misalnya seperti ujaran kebencian, Ya, ujaran, atau penyebaran hoax, Oke. dan juga provokasi itu gampang nyebar gitu. Provokasi. Ya benar banget sih itu. Iya, teman-teman. Jadi kita tuh punya dampak negatif ataupun positifnya ya. Karena iptek tuh harus diimbangi sama etika yang baik teman-teman. Benar banget. Attitude yang baik itu nomor one dari segala hal. Yoi, karena sesuatu hal teknologi yang kita lakuin dengan cara yang tidak baik itu bisa memecah belah persatuan. Benar kita, banget, teman-teman. benar banget. Karena emang Indonesia itu emang basicnya tuh emang berbeda-beda Iya, ya. beragam. Banget Indonesia itu. Nah, basically juga iptek itu cuma alat guys, cuma alat doang, dan mau berdampak baik, mau berdampak buruk ya itu gimana kitanya, karena alat tersebut ya emang kita yang pakai, kita yang gunakan, dan kita yang harus berpikir kritis buat menggunakan si alat tersebut gitu. Benar banget Gitu. kayak gitu. Nah, jadi karena ngomong-ngomong mengenai iptek nih Kak, selanjutnya tuh kita akan ngebahas apa? Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang wawasan Nusantara nih. Mantap. Tapi kayaknya berat ya, Iya, tapi berat. enggak kok, tapi tenang aja. Sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita di masyarakat gitu. Oke, jadi gimana nih menurut Kak Enara tentang wawasan Nusantara? Menurut aku tentang wawasan Nusantara, wawasan Nusantara itu kan merupakan pandangan bahwa Indonesia itu merupakan negara persatuan, meskipun memiliki wilayah Yang berbeda-beda. dan budayanya yang berbeda-beda. Oke, gitu. iya, betul. Bener sih, bener kan Enara. Artinya tuh kita nggak boleh ngerasa si paling ya, walaupun daerah kita Superior. Iya, kita tuh walaupun daerah kita memiliki perbedaan dalam daerah lain, kita tuh nggak boleh ngerasa si paling atau yang baik lah gitu, nggak boleh teman-teman. Itu juga bisa meremehkan daerah lain ataupun orang Bener lain. banget guys. Nah, kita udah denger nih dari pendapat dari Enara ya. Kita coba denger lagi pendapat kita, teman kita dari London nih. Mangga Kak Enara, Kak Efren gimana nih? So, menjaga NKRI itu bukan lewat senjata saja, tapi harus lewat sikap juga. Oke, bagus sekali pendapatnya. Kalau Kak Enara Menurutnya. Kalau menurut aku, jika kita merasa satu bangsa, satu Indonesia, satu wilayah, keutuhan Indonesia itu bisa tetap terjaga. Bener banget nih, basically wawasan Nusantara itu ngajarin kita toleransi yang kuat kan terhadap seluruh Indonesia, karena bukan cuma lingkungan kita sendiri aja gitu yang ada di Indonesia ini, tetapi banyak. Jadi kita tuh dengan wawasan Nusantara yang kita punya, kita bisa memiliki rasa toleransi yang tinggi, rasa perhatian terhadap daerah lainnya juga jadi tinggi juga. Iya. Pokoknya mempunyai rasa empati dan respect Ya, lah. toleransi gitu teman-teman Iya. ya. Gak nyangka ya udah di akhir pembahasan. Iya, kita udah benar-benar banyak ngebahas. Tadi kita ngebahas apa aja sih? Coba ulangi lagi deh. Perilaku warga negara yang baik. Yang kedua, Terus menjaga keutuhan kebajikan iptek nih. yang ketiga, Baru banget kita bahas wawasan Nusantara untuk keutuhan NKRI. yang untuk menumbuhkan rasa toleransi. Dan persatuan ya teman-teman. Nah, karena Keempat apa nih? Ya, keempatnya apa nih ngebahas? Kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjadi generasi muda sebagai pelopor dalam pemilu untuk menjaga demokrasi Indonesia. Berarti pemilih pemula dong ya, pemilih gitu. pemula banget, kan? Oke. Kita dengan generasi muda ini tentunya memiliki impact yang besar dalam pemilu Ya, kali ini. apalagi khususnya apa? Yang 17 tahun ya, yang 2008, 2007 mungkin. Bener banget. Nah, ternyata bintang tamu kita ini punya pengalaman dan kisah sendiri mengenai hal tersebut. Bagaimana nih Kang Enara ceritanya?
ceritanya gini. Harus percaya pada ini. Nih, ngomong-ngomong, kita kan udah cukup umur deh pelatih dari. Tapi caranya di antara keseluruhannya tuh mana nyari pemain yang mana? Nah, itulah perangko milih pemula. Makanya jangan cuma ikut-ikutan. Perangko milih pemula itu punya kekuatan yang besar. Satu suara saja bisa menentukan arah bangsa. Nanti golput terikat ya kalau gitu. Betul. Makanya kita harus pakai hak pilih kita. Jangan sampai orang lain yang nentuin masa depan kita. Oh gitu, kalau gitu makasih ya udah ngasih tahu. Ya, sama-sama. Keluar ya. Oke, itu dia video yang sudah kita lihat. Benar banget guys, karena kita sebagai gadget itu punya peran penting di demokrasi nih, terutama sebagai pemilih pemula. Ya kadang akhirnya tuh sempat mikir kita tuh sebagai generasi muda gini ngaruh nggak sih suara kita tuh? Iya, benar. Jadi kalau menurut Kang Enara gimana nih? Kalau menurut aku itu salah besar karena anak muda itu jumlahnya besar dan juga bisa menjadi cita-cita atau menjadi harapan untuk masa depan bangsa kita. Oke. Banget, ya bener banget Kak Enara. Jadi kita tuh sebagai generasi muda tuh tidak hanya mengartikan ini sebagai sesuatu yang aktif dan kita tuh nggak boleh melakukan Golput nggak sih? nggak Iya. boleh tuh teman-teman. Apalagi kita tuh juga nggak boleh terpengaruh sama demokrasi politik uang. Nah, itu paling rawan sih politik uang, karena emang siapa sih yang tidak tergoda sama duit gitu ya. Ya, jadi kalian tuh bisa riset kembali pemimpin-pemimpin yang menurut kalian tuh lebih baik karena Iya, kita lebih juga generasi cocok. muda sebagai generasi kritis tuh. Iya, bener banget. Harus sekritis mungkin, secerdas mungkin guys. Ya, bener gak Kak Enara? Benar, ya. Terus yang paling penting kenapa Kak Enara? Yang paling penting kita itu tidak boleh kalau untuk perbedaan pendapat ataupun itu tidak boleh dijadikan buat jadi keributan lah. Ya, Yes. jangan ada alasan untuk ribut dari sebuah perbedaan lah intinya gitu ya guys ya. Nah, karena demokrasi yang saat itu bukan cuma soal memilih pilih ini udah selesai. Enggak kayak gitu. Tapi juga soal sikap dewasa kita dalam menanggapi sebuah perbedaan dari setiap orang yang memilih calon untuk Pemimpin ya, kedepannya. memimpin Indonesia gitu. Oke, jadi dari perilaku IPTEX, terus perilaku negara yang baik, terus IPTEX, Nusantara dan sebagai Pemilih pemula, ini kita saling terhubungan ya, karena Indonesia itu butuh generasi yang mampu dalam berpikir kritis dan menjadi pelopor dalam Beretika. ya dalam beretika. Karena attitude is number one. Ya, bener banget, bener banget. Jadi gimana nih, kayak nara suara kita tuh gimana? Ya benar banget, karena berani bersuara itu menjaga persatuan. Asik, karena kita apa Kak? Karena basically We are different but same rules. Ya, oke guys, kita sudah membahas banyak banget topik di episode kali ini dan pastinya bermanfaat mungkin ya buat kalian semua insya Allah ya. Dan ya, thanks for listening to Best City Podcast di episode kali ini dan stay well, stay respectful dan juga stay Indonesia. Stay Indonesia, we are bangsa Indonesia sendiri. Oke. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya dan see you. Bye. Dadah.